sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-18-nya. Pada part sebelumnya, Chopin dan yang lainnya telah sampai di kota. Mereka pun memberitahu para warga untuk tidak perlu takut lagi kepada iblis rubah sebab mereka telah memusnahkannya. Lalu malamnya, Chopin yang sedang berjalan di tengah hujan bertemu dengan Biao yang juga sedang menyendiri. Biao pun memberitahu Chopin bahwa ia akan mengikutinya. Namun Chopin melarangnya sebab bila identitas Biao diketahui, ia pasti akan dalam masalah. Chopin akhirnya pergi ke perkumpulan aliran kebenaran untuk bertarung. Hingga ketika tiba di medan perang, Chopin bertemu lagi dengan Yego dan yang lainnya. Chopin yang terpojok lalu dibantu oleh saudara-saudaranya dari puncak bambu besar, serta Tian Bui yang juga ikut membantu sehingga membuat bos Nian malah memilih kabur. Setelah itu, Chopin bertemu dengan Jingyu yang sangat senang melihatnya masih hidup. Akan tetapi, saat mendengar kalau Ling Er akan menikah, tiba-tiba saja membuat Chopin sakit hati dan mengeluarkan aura iblisnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari perjalanan Chopin yang kini tidak bisa mengendalikan dirinya lagi? Namun sebelum lanjut penonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Chopin yang berjalan mendekati Senior Qi dan Ling Er. Orang-orang pun terkejut melihat Chopin yang memiliki energi iblis. Lalu, Song Daren datang menghentikan Chopin yang menanyakan keadaannya. Namun Chopin malah menyuruhnya untuk menyingkir dan berusaha untuk menyerangnya. Untungnya, Tian Bui datang menghentikan Chopin sehingga membuatnya langsung tersadar. Chopin yang telah sadar langsung melemparkan tongkatnya ke tanah. Ia pun merasa heran apa yang telah terjadi kepadanya. Ia kemudian bersujud kepada gurunya untuk menghukumnya karena telah menyerang saudaranya. Jingyu yang melihat keadaan Chopin lalu datang melindunginya. Namun Senior Qi menghentikannya dan mengatakan agar tidak ikut campur karena ini adalah masalah dari puncak bambu besar. Jingyu pun tak ingin pergi sebab bila ia pergi maka tak akan ada lagi yang membela Chopin. Akan tetapi Chopin menyuruh Jingyu pergi karena ia tak ingin Jingyu terlibat juga dalam masalahnya. Senior Qi akhirnya menarik Jingyu untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Tian Bui marah karena ia ternyata sudah mengajar seorang murid yang tidak patuh. Ia pun menyuruh Chopin untuk merenungkan apa yang sudah ia lakukan. Orang-orang pun pergi meninggalkan Chopin sendirian. Hingga malamnya, Jingyu melihat Chopin yang masih duduk termenung sendirian. Lalu di tengah hujan yang deras, Lusuki datang menghampiri Chopin. Ia memberi semangat kepada Chopin serta berterima kasih kepada Chopin karena sudah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja Chopin tersadar kalau Lusuki tidak ada di depannya. Dan yang datang menemuinya adalah Biao yang memberikannya payung. Chopin pun mempertanyakan mengapa Biao ada di tempat tersebut. Sebab bila ia tertangkap pastinya akan dihabisi. Mendengar perkataan Chopin, Biao malah menyuruh Chopin agar memanggil seseorang untuk menangkapnya. Chopin pun tidak berani melakukannya sebab menurut Biao, Chopin masih memiliki hati nurani. Ia kemudian mengajak Chopin untuk pergi dari tempat itu. Namun Chopin menolak untuk mengikutinya. Biao yang marah akhirnya berdoa kepada dewanya agar membantu Chopin melewati kesulitannya. Biao lalu mempertanyakan mengapa Chopin masih tak ingin pergi. Chopin pun menjawab bahwa bukannya ia tak ingin pergi, namun ini adalah hukumannya karena membuat kesalahan. Mendengar hal itu, Biao malah mengata-ngatai Chopin sebagai orang yang bodoh dan langsung pergi meninggalkannya sendirian di tengah hujan yang deras itu. Esoknya, Chopin ternyata masih bersujud di tempat tersebut. Lalu, Tian Bui datang menghampirinya dan menanyakan keadaan dari Chopin. Di sini, Tian Bui mencoba memberitahu Chopin dengan apa yang terjadi. Ia tahu kalau Chopin marah karena melihat Senior Qi dan Ling Er bermesraan. Chopin juga tumbuh besar bersama dengan Ling Er sehingga tidaklah aneh bila Chopin memiliki perasaan kepadanya. Namun menurut Tian Bui, Ling Er itu benar-benar mencintai Senior Qi. Dan Chopin ia hanya anggap sebagai adiknya saja.
Tian Buyi ingin agar Chopin melupakan masa lalunya dan bangkit kembali, sebab ia masih memiliki tugas penting yang akan ia berikan kepada Chopin. Lalu, para murid dari puncak bambu besar berkeliling mencari jejak dari ajaran iblis. Namun mereka masih juga tak menemukannya. Ling Er kemudian menghampiri Chopin dan mengajaknya terbang ke bawah. Song Daren lalu menyuruh para murid yang lainnya mengikuti mereka, karena akan lebih mudah menemukan jejak aliran iblis di atas tanah. Lalu, Chopin melihat sebuah gua di pinggir gunung dan memberitahu Ling Er. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam gua tersebut. Chopin merasa kalau gua itu tidak berpenghuni dan hanya persimpangan gua saja. Mereka berdua terus saja berjalan menyusuri gua tersebut hingga mereka pun mendengar suara seseorang yang sedang berbicara, di mana ternyata saat itu tengah diadakan pertemuan para aliran iblis dan dipimpin oleh Biao. Mereka mengeluhkan tentang perang yang sedang terjadi karena salah satu dari 7 ketua di sekte Qingyun kini telah datang. Mereka tentunya sama sekali bukanlah lawannya. Mereka ingin agar Kui Niu, seorang raja hantu, segera muncul dan memberikan penjelasan. Sebab mereka merasa sudah dimanfaatkan agar berperang melawan aliran kebenaran. Biao menjelaskan bahwa ayahnya tentunya sama dengan mereka yang memiliki ajaran suci. Tentunya ayahnya tak akan memanfaatkan mereka. Biao pun merasa kalau orang yang memakai topeng itu sengaja membuat mereka berselisih. Ia yang telah mencurigainya lalu menyerangnya dan menanyakan siapa dirinya. Melihat gerakannya, Biao menyadari kalau orang itu pastinya bukan dari ajaran suci mereka. Biao pun mempertanyakan mengapa orang itu menyamar ke dalam ajaran sucinya. Biao lalu menyadari kalau orang itu ternyata adalah mata-mata dari sekte Qingyun. Karena sudah ketahuan, orang itu kemudian bergegas melarikan diri. Sementara itu, Ling Er dan Chopin yang melihatnya mencoba untuk mengejar mereka. Sebab mereka berdua yakin kalau orang itu pastinya memang orang dari sekte Qingyun. Biao terus saja mengejarnya sehingga orang itu pun berhenti di suatu tempat. Mereka berdua kini bertarung dengan kekuatan penuhnya. Namun semakin lama bertarung, Biao semakin terpojok. Lalu tiba-tiba seseorang datang membantu Biao. Orang bertopeng itu kemudian memberitahu mereka bahwa ia adalah Su Yichai dari sekte Qingyun. Ia melarang Chopin dan Ling Er menyerang sebab mereka berdua bukanlah tandingannya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-18-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.